4 Juni 1985, Subaidi dilahirkan di Pamekasan, tepatnya di daerah terpencil Bujur Tengah. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana. 5 bersaudara, hanya Subaidi yang lulus sekolah tertinggi yaitu SDN Bujur Tengah. Di usia 6 tahun, Subaidi ditinggalkan oleh bapaknya merantau ke Malaysia. Selama 6 tahun tidak bertemu dengan bapaknya. Di usia 13 tahun, Subaidi dikejutkan dengan kejadian meninggalnya seorang ibu tercinta. Setelah meninggalnya ibu tercinta, Subaidi terpaksa merantau ke Malaysia untuk mencari rezeki agar bisa menafkahi 2 orang adik perempuannya. Di Malaysia, Subaidi mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan pengalaman yang dimiliki, akhirnya Subaidi menjadi kontraktor di Malaysia. Di tahun 2002, Subaidi pernah aktif menjadi tekong ilegal ke Malaysia selama 2 tahun. Subaidi harus berhenti menjadi seorang tekong karena harus hidup dalam jeruji besi penjara dengan kasus pekerjaannya. Setelah keluar dari penjara, Subaidi kembali aktif menjadi seorang kontraktor selama 4 tahun. Di tahun 2004, Subaidi akhirnya dimasukkan ke rumah sakit karena bangkrut mengalami stres yang sangat parah di Malaysia. Di tahun 2006, Subaidi pernah aktif dalam mengurus impor rempah-rempah dari Indonesia ke Malaysia selama 1 tahun, namun akhirnya mengalami kegagalan. Akhirnya, Subaidi kembali aktif sebagai kontraktor dari 2007 hingga 2008. Di tahun 2009, akhirnya Subaidi memutuskan untuk bergabung di bisnis MLM. Disitulah Subaidi mulai mengerti apa itu SDM dan seperti apa mencapai sukses yang hakiki. Subaidi mulai aktif mengikuti training dalam bisnis MLM, mulai memahami konsep MLM, hingga Subaidi bisa menjadi seorang pembicara yang baik di timnya. Subaidi aktif dan komitmen dalam bisnis MLM selama 3 tahun, namun tetap tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai kontraktor. Selama 3 tahun, Subaidi gagal dalam mencapai karir di perusahaannya. Akhirnya, Subaidi kembali fokus menjadi seorang kontraktor. Di tahun 2011 hingga 2012 bergelut dalam bisnis MLM lain, namun akhirnya gagal lagi. Di tahun 2013, Subaidi pulang ke kampung halamannya di Pamekasan. Subaidi memulai belajar membuka usaha konvensional. Subaidi juga aktif menjadi sales kerupuk. Pada saat itu usahanya berkembang selama 8 bulan, namun akhirnya di bulan ke-10 bangkrut mengalami kerugian 500 juta. Bangkit dari kebangkrutan, akhirnya Subaidi memulai usaha membuka rental mobil selama 3 bulan. Di bulan ke-4 mobilnya hilang dibawa kabur orang lain dan bangkrut kembali. Karena mengalami banyak tekanan, akhirnya Subaidi mencari solusi berjualan ayam ke pasar, namun usahanya tidak berhasil. Hampir menyerah karena mengalami banyak proses kegagalan, Subaidi menjadi sakit-sakitan karena tekanan yang dihadapinya. Bangkit kembali dari kebangkrutan itu, akhirnya tidak bisa tinggal di rumahnya karena setiap hari didatangi oleh kolektor dan hinaan dari tetangganya. Akhirnya Subaidi memilih jalan terakhir ke Bandung untuk menjadi seorang ahli gigi dengan berangkat tidak punya pengalaman sebagai ahli gigi. Selama 4 bulan Subaidi membuka praktek gigi, Subaidi hanya mendapatkan 1 pasien dengan nominal uang Rp25.000 saja. Hampir menyerah lagi, akhirnya Subaidi menemukan ide untuk membuka praktek gigi di Malaysia dengan resiko yang sangat besar yang harus berhadapan dengan hukum di Malaysia. Sang Subaidi tidak pernah memikirkan resiko, namun Subaidi tetap fokus untuk membebaskan keluarga dan istrinya dari dikejar-kejar hutang dan hinaan tetangganya. Akhirnya usaha Subaidi di Malaysia tidak sia-sia. Dengan bermodalkan bahasa mengaku seorang dokter di Malaysia, dalam waktu 17 bulan bisa menyelesaikan masalah besar dalam keluarganya.
Di awal tahun 2016, Subaidi kembali aktif dalam bisnis MLM BO, namun akhirnya gagal lagi. Di tahun 2017, Subaidi menemukan perusahaan baru dalam bisnis MLM yang menghantar Subaidi memiliki perubahan hidup yang agak baik. Selama 8 bulan di MLM terakhirnya, Subaidi mulai membuka lembaran baru dan mengkombinasikan hasil semua ilmunya yang telah dipelajari selama 9 tahun. Akhirnya Subaidi memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Akhirnya Subaidi di tanggal 24 April 2019 memanggil sisa komunitasnya untuk meeting bersama mengenai gagasannya. Pada tanggal 26 April 2019, akhirnya Subaidi mengumumkan mendirikan perusahaan sendiri, yaitu PT Sentral Selular Indonesia. Subaidi memulai dengan 6 orang rekannya. Dalam perjalanannya membangun sebuah perusahaan tidaklah mulus karena kelima-limanya mengundurkan diri dari manajemen perusahaannya. Dengan impian yang kuat serta komitmen yang tinggi dan keyakinan yang berkobar-kobar, akhirnya Subaidi tetap memutuskan untuk meneruskan gagasannya. Akhirnya Subaidi mulai membangun bisnis leader ke Malaysia, namun di Malaysia tidak berjalan mulus karena semua rekan-rekannya menolak gagasannya. Pulang lagi ke Indonesia, Subaidi akhirnya mencoba membangun business leaders di Indonesia, namun gagasan Subaidi dianggap gagasan gila, bahkan dikatakan bermimpi di siang hari oleh rekan-rekannya. Kembali berangkat ke Malaysia mencari rekan bisnis, namun di Malaysia gagal lagi dan pulang dengan kekecewaan. Subaidi tidak pernah patah semangat, akhirnya berangkat lagi ke Malaysia. Disitulah mulai menemukan rekan bisnis yang hingga saat ini beliau telah menjadi gerakan di perusahaannya. Dengan konsep 4 produk unggulan, Subaidi sukses membangun perusahaan besar hingga 14 negara di seluruh dunia. Produk pertamanya itu adalah CC Cash, menghantar nama Subaidi dikenal di seluruh dunia dan bahkan menjadi perhatian pemerintah. Produk kedua itu adalah CC Mart, merupakan produk unggulan yang jarang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran rata-rata. CC Mart mendapat sambutan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan menawarkan belanja cerdas harga cantik, CC Mart terbukti menjadi pilihan belanja bagi masyarakat Madura. Dengan CC Mart, nama Subaidi semakin dikenal di seluruh dunia khususnya di Madura. Produk ketiga yaitu CC Mall, merupakan marketplace atau belanja online. Subaidi sukses membangun pasar komunitas yang juga menghantar namanya jauh lebih dikenal di seluruh Indonesia. Produk keempat itu adalah CC Coin, merupakan aplikasi layaknya aplikasi pembayaran. Produk kelima itu ada CC Cash Blockchain, merupakan produk yang kelima yang digagas oleh Subaidi. CC Cash Blockchain akan lebih dikenal oleh banyak orang di dunia, terutama para trader. Pastinya akan membawa para komunitas PT SSI menjadi lebih sukses dengan adanya CC Cash Blockchain. Itulah siapakah beliau, yang mana latar belakang beliau sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa pantang menyerah dan akhirnya jerih payah dan perjuangan beliau menghasilkan, dan saat ini kita sudah ketahui kekuatan dari PT Sentral Selular Indonesia. Jadi untuk itu sebelum saya wakilkan beliau, kami mohon kerjasamanya untuk ada semuanya, kita sambut. Mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdiri. Karena apa? Karena beliau juga akan melaunching beberapa produk dari PT Sentral Selular Indonesia. Dan kabar baiknya ada 2 produk lagi yang akan di-launching oleh beliau. Pertama adalah produk di CC Cell.
Ya. Jadi sisi sel dia akan launching beliau di saat ini juga. Dan selanjutnya ada sisi cash blockchain. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Direktur Utama PT Senter Seluler Indonesia, Mr. Subaidi. Kami persilakan. Boleh nyanyi dulu ya. Berdiri dulu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat. Ayo nikmatin lagunya dulu. Mungkin Anda pernah dihina. Cinta bukan hanya di mata. Boleh lanjutkan dulu. Freshkan pikiran Anda. Lupakan masalah di luar. Lupakan dulu masalah di luar. Anda fokus di ruangan ini. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Antara kita. Ku harap engkau tak terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya pintu akan terbuka, kita akan bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada operator ya. Pagi ini saya selalu nangis karena saya melihat orang-orang yang akan sukses hari ini dengan begitu ramai. Dan luar biasanya hari ini bukan dihadiri oleh orang-orang Madura, bahkan ini di seluruh Nusantara. Dan bahkan dikabarkan hari ini dihadiri oleh dari Malaysia ya. Ada ya? Mohon maaf saya tidak terbiasa bicara di podium. Jadi saya terpaksa bicara di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa, suaranya sangat memukau. Melupakan masalah di luaran sana. Suara beliau dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa membuat audien begitu hidup. Mari kita beri tepuk tangan kepada beliau. Yang berikutnya, acara ini, ruangan ini tidak mungkin tertata rapi tanpa adanya komite yang bertugas dari 3 hari yang lalu. Maka dari itu, mari kita tepuk tangan kepada komite kita. Yang berikutnya, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada operator yang bisa menampilkan foto saya, gambar saya, bahkan Anda bisa bernyanyi. Ini semua tidak lepas dari kerja keras seorang operator kita. Tepuk tangan. Bapak Ibu, saya bukan orang hebat. Saya memiliki konsultan. Namun sayangnya hari ini beliau menjadi mitra dan dinobatkan sebagai mentor di sini. Beliau adalah konsultan saya.
Bapak Mentor Muhammad Faidi. Tepuk tangan dengan beliau. Saya tahu, saya yang rekod, saya yang memberikan penghargaan, tetapi jujur, di dunia bisnis masa kini, saya juga banyak belajar dengan beliau. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan VIP, ada Bapak Muhammad Fauzi dari Aceh. Dan boleh berdiri Bapak Fauzi, lambaikan tangannya ke belakang. Dan ada tetamu VIP kita dari Bandung, Bapak Agus. Boleh berikan tepuk tangan. Dan saya ada tetamu terhormat hari ini juga, di mana beliau adalah teman saya, konsultan saya juga dalam beragama, dalam berbisnis. Alhamdulillah beliau hadir hari ini. Siapa beliau? Bapak Bunali, silakan berdiri. Dan tidak lupa, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Mentor. Terima kasih Pak Mentor. Dan kepada delegasi-delegasi dari Aceh, dari mana lagi? Dari Medan, Pontianak, Kalimantan, Jakarta, Palembang, Bekasi, Ponorogo yang tidak saya sebutkan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan PT SSI menjadi kendaraan yang terakhir untuk Anda sukses. Dan yang sangat luar biasa, tetamu VIP yang terhormat saya hari ini adalah Anda semuanya. Beri tepuk tangan. Namun sebelum dimulai acara, saya ingin memanggilkan sosok seorang yang dimana beliau yang membantu kesuksesan PT SSI hari ini. Dan beliau adalah raja menurut saya. Karena dari sekian tahun saya bersama beliau, beliau tidak pernah menuntut hasil dari perjuangan saya. Beliau tidak pernah bertanya apa yang saya lakukan. Itu hebatnya. Ini tidak lepas dari doa-doa beliau. Siapa beliau? Istri tercinta saya, Ibu Indriani. Silakan ke panggung. Beliau adalah komisaris juga di perusahaan dan diberikan tugas 3 tugas dari saya. Komisaris, menjaga anak dan memasak. Jadi ada 3 tugas untuk istri saya dan alhamdulillah beliau kuat. Namun di tahun 2017 lalu beliau pernah hampir mensumpahi saya bahwa Bang, jangan lagi di bisnis. Kayaknya sudah kurus, tidak ada hasil. Kita kembali bekerja saja. Namun alhamdulillah saya membohongi beliau, saya akan berangkat lagi ke Malaysia untuk bekerja, yang sebenarnya saya sudah memulai di bisnis X. Dan itulah yang menghantar perubahan sedikit demi sedikit. Terima kasih. Istri tercinta. Oke Bapak Ibu, siapa yang hari ini Anda merasa senang ketemu dengan PT SSI? Coba angkat tangan. 1, 2, ada 999. Tinggal 1 orang aja. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang tidak punya, mohon maaf mungkin tidak ada tangannya ya. Atau tes sekali lagi, siapa yang senang hari ini bergabung di PT SSI? Semuanya. Siapa yang besok mau keluar dari PT SSI, angkat tangan. Siapa yang mau tidak kekal di PT SSI? Oh, yang mau tidak kekal siapa? Berarti mau keluar semua. Tidak paham dengan pertanyaan saya. Siapa yang mau tidak kekal dengan PT SSI, angkat tangan. Maksudnya siapa yang mau kekal. Jadi siapa yang mau tidak kekal. Berarti yang ditanyakan siapa yang mau kekal. Siapa yang mau tidak kekal dengan PT SSI? Loh, ini berarti tidak mau kekal di PT SSI ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau tidak kekal dengan PT SSI? Pertanyaan saya, siapa yang mau kekal dengan PT SSI? Namun saya terbalikkan. Karena dunia hari ini sudah serba tebal. Kalau dulu orang tua bilang, saya belajar dari
ada konsultan saya juga. Nah, orang tua dulu bilang, Anda ndak usah mikir-mikir, bangun tidur terus kerja. Itu zaman dahulu. Tetapi sekarang, nah, Anda tidak usah sibuk kerja, cukup Anda berpikir, maka akan hadir uang kepada kita. Betul enggak? Siapa yang mau tidak kekal dengan PT SSI? Loh, ini kok. Siapa yang mau kekal dengan PT SSI? Oh, berarti bahasa saya. Coba saya tes. Apa kabar PT SSI? Di PT SSI itu punya kebiasaan. Kalau ditanya apa kabar, mereka berdiri, mengajukan tangannya, dahsyat luar biasa. Itu adalah kebiasaan. Jadi kalau nanti Anda pergi ke Papua, ke Aceh, ketemu temannya, langsung Anda tanyakan, apa kabar? Dahsyat luar biasa, berarti PT SSI. Kalau ditanya, apa kabar? Baik, bukan PT SSI. Saatnya Anda prospek. Kalau yang sudah mengatakan, dahsyat luar biasa, bermakna orang SSI, Anda tidak perlu prospek lagi. Paham kira-kira? Paham ya? Apa kabar PT SSI? Ini yang hadir ribuan ya, tapi ditanya apa kabar, yang jawab hanya 2-3 orang. Saya coba ingin tes semangatnya. Saya ingin tes semangat Anda. Ikuti suasana ataupun intonasi saya. Kalau suara saya lembut, terserah Anda mau pilih lembut atau keras. Kalau saya keras, terserah Anda juga. Saya tes sebelah kanan saya. Yang sebelah kiri tolong lihat ke sini. Lihat semangatnya tetangga Anda hari ini. Saya tanya, apa kabar? Atau saya perlu panggil satu persatu untuk dipahamkan? Jadi yang di kiri, Anda lihat ke kanan. Saya tanya, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Itu ya, saya tes ya. Apa kabar sebelah kanan saya? Dengan nada saya yang rendah, di belakang tidak ikut bangun. Sekarang saya coba yang keras nih. Apa kabar semuanya? Tetap. Jadi semakin sedikit yang berdiri. Apa kabar sebelah kanan? Bangun semua itu. Tetapi ada yang tidak bangun, Bapak Ibu. Ada 3 masalah dalam dirinya. Yang pertama, mereka kekurangan vitamin D. Jadi dompetnya kosong. Itu yang menyebabkan mereka tidak bangun. Yang kedua, mungkin tidak punya jari atau tangan. Tidak bisa bangun, karena tidak bisa kan. Yang ketiga, mungkin mereka ambayan. Tetapi di ruangan ini tidak. Sekarang yang kanan lihat ke kiri, saya coba tanyakan. Yang kanan, yang kiri ini pasti dahsyat kalau ditanya. Tidak seperti orang kanan. Orang kiri ini hebat-hebat, kalau ditanya pasti bangun semua. Apa kabar sebelah kiri? Yang kanan ini, saya tidak melihat Anda pakai kacamata, tapi kok enggak tahu malu ya. Ditanya apa kabar kok gitu ya. Sekarang saya tes lagi. Apa kabar sebelah kanan saya? Terancam sebelah kiri. Apa kabar semuanya? Gitu dong. Jadi, kunci sukses dimulai dari semangat. Apapun bisnis Anda, apapun kendaraan Anda, jika Anda tidak semangat, Anda tidak sukses. Cuma pertanyaan saya, semangat seperti apa? Orang masak juga semangat, orang mandi juga semangat, kan semangat gitu ya. Tapi dengan jalur yang salah, maka hasilnya juga salah. Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin lebih dekat kepada Anda. Tugas saya hari ini bukan closing seperti ini, tetapi bagaimana saya kenal dengan Anda. Makanya saya harus buat pendekatan agar semuanya bisa kenal. Gitu ya. Saya tanya satu lagi. Siapa yang pertama kali hadir ke acara PT SSI? Ya semuanya, karena memang ini yang pertama. Kok angkat tangannya cuma 2? Siapa yang pertama hadir ke acara recognition PT SSI? Ya semuanya, ini yang pertama loh. Siapa yang terakhir akan hadir ke acara PT SSI? Angkat tangan. Loh terakhir loh, Anda mau keluar tak?
Kok dibolak-balik ya pertanyaannya ya. Oke Bapak Ibu, saya masuk ke materi saja. Di mana PT SSI adalah perusahaan yang real. PT SSI digagas oleh seorang sarjana lulusan Malaysia. Seorang sarjana yang kuliah di Malaysia cukup lama, selama 20 tahun. Alhamdulillah, bahkan titel STT, SD tidak tamat. Jadi STT SD tidak tamat kok bisa mendirikan perusahaan yang real? Di mana yang tidak real? Semuanya real. Cuma pertanyaan saya hari ini, selama kita bergabung di bisnis-bisnis sebelum ini, kebanyakan bahasanya akan. Betul ya? Akan digunakan barcode, akan dibangun sebuah kantor di bawah tanah. 3 bulan ya terjadi di bawah tanah, dikubur. Kan gitu ya? Di PT SSI beda. Di PT SSI memiliki bisnis real. Saya tanya sekarang, siapa yang tadi masuk melalui pintu? Siapa yang masuk melalui pintu? Semuanya ya? Apa yang Anda lihat di sisi kiri Anda tadi? Produk dan karyawan PT SSI. Itulah bisnis real kita. Bisnis real kita hari ini yang menjadi perhatian adalah bisnis Sisimat. Apa itu Sisimat sih? Sisimat merupakan bisnis retail yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Karena saya yakin orang yang bertungkus lumus bekerja di dunia ini hanya untuk memuaskan 3 hal. Hal yang pertama apa? Ada yang tahu? Saya hadiahkan mobil. Ada? Hal yang pertama, hasilnya hanya untuk ibu-ibu di dapur, betul? Hasilnya untuk ibu-ibu, betul ya? Hasil yang kedua untuk batu. Betul? Ada enggak yang ini yang rumahnya dibuat dari daun selembar? Ada enggak? Rata-rata hari ini rumah kita dari batu. Yang ketiga, kita hanya dibelikan besi. Ada enggak sepeda motor dibuat dari air? Enggak ada kan? Jadi hasil kita adalah semuanya kembali kepada 3. Pertanyaan saya, bisnis Anda hari ini, Sisimat adalah milik Anda dan akan memenuhi kebutuhan Anda. Nah, produk yang kedua, hari ini sudah siapkah? Ini produk yang ditunggu-tunggu. Namun mohon maaf, saya akan sedikit menjawab pertanyaan kemarin. Sebentar ya. Pak, kenapa Bapak menghadirkan produk baru? Kenapa tidak produk yang 4 dulu diselesaikan? Memang ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Karena ini adalah pekerjaan. Produk yang kelima yang kami ciptakan, Sisimat itu dibangun hari ini memang sistemnya waralaba. Tetapi mulai tahun depan kami akan mulai menjual franchise Sisimat. Franchise Sisimat bukan hanya mau dijual di dalam negeri. Insya Allah Sisimat akan dijual, akan dibangun Singapura, Malaysia, Brunei, dan bahkan negara-negara lain. Dan saya pastikan di tahun 2023 akan didirikan Sisimat di Malaysia. Dan yang membeli franchise, kami tidak akan terima dolar, kami tidak akan terima rupiah. Tapi kami akan menggunakan mata uang yang disebut CCCash blockchain. Ada yang tahu CCCash blockchain? Bisa tonton dulu videonya.
dulu video ini. Introducing Shockwave. Includes 50 animated shockwave elements. In high definition. Shockwave HD Particle FX. Tanggal 26 Juli 2020. Pamekasan hari ini akan meluncurkan CCCast blockchain, dan saya resmikan hari ini CCCast blockchain resmi buka kepada umum. 50 animated shockwave elements. In high definition. Oke, silakan buka lampu. Mohon maaf ya, mungkin ada kesalahan teknik karena ini yang perdana. Oke, Bapak Ibu, hari ini tanggal 26 adalah hari yang bersejarah. Madura hari ini telah melahirkan satu cryptocurrency yang pastinya ini bukan punya saya. Ini adalah punya Anda. Dan sisi blockchain ini merupakan mata uang yang akan menghantar Anda, insya Allah sesuai konsep yang PT SSI buat hari ini, akan membuat Anda pensiun, terutama para TKI tidak lagi menjadi seorang TKI, dan Anda berani memutuskan rantai penularan kepada anak cucu Anda sebagai TKI melalui CCCast blockchain. Boleh tepuk tangan. Berkenaan dengan blockchain, Bapak Ibu, saya hanya ingin Anda yang hadir hari ini, Anda tidak berganjak ataupun tidak pulang setelah acara ini. Yang saya inginkan, bagaimana Anda mengikuti informasi blockchain dan bagaimana Anda mengikuti semua produk yang keempat yang nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Saya tidak bisa bahas di sesi ini karena di sesi berikutnya sudah disediakan orang-orang hebat, orang-orang yang paham tentang produk, yang mana dengan cara yang sederhana Anda akan memahami dengan produk-produk kita. Jadi saya akan sedikit berbicara, saya tidak lagi berbicara soal produk. Karena nanti kalau saya kupas produk di sesi ini, Anda keluar dari ini, Anda memutuskan untuk pulang, betul? Apabila Anda pulang, Anda tidak akan mendapatkan informasi yang benar. Karena informasi yang valid, yang rinci, yang sederhana nanti akan diadakan di sesi siang ya. Di sesi siang.
Jadi untuk mengetahui tentang produk, Anda nanti setelah coffee break, Anda diminta jangan pulang untuk mengikuti acara Grand Business Opportunity Presentation. Namun izinkan kami sedikit berbicara, sedikit penghargaan kepada mentor kita yang hari ini beliau telah dinobatkan sebagai mentor dan diakui sebagai pemimpin di PT Sentral Seluler Indonesia. Sekaligus beliau adalah tim marketing dari ICO CC Blockchain. Tepuk tangan dengan beliau. Bapak Ibu, hari ini anak kita, saudara kita, adik-adik kita, sekolah, kuliah, bekerja, dimanapun itu, mereka semata-mata ingin menyelamatkan masa depan mereka. Bagaimana pada saat mereka tidak bisa bekerja? Betul? Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mencari uang. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana jika Anda tidak bisa bekerja, pengeluaran kita besar? Kira-kira bagaimana? Susah ya? Anak kita, adik kita, saudara kita disekolahkan agar bisa mendapatkan dana pensiun. Namun itu perlu bertahun-tahun. Mohon maaf, bukan saya mengajak Anda, adik-adik Anda, saudara Anda tidak sekolah. Itu perlu. Namun melalui PT Sentral Seluler Indonesia, seseorang yang sangat luar biasa, hanya 1 bulan beliau mencapai peringkat pertama, yaitu silver, yang pensiun hingga anak cucunya. Penghasilan yang diberikan oleh perusahaan, beliau mendapatkan 2%. 2% dari 500 sisimat, yang ilustrasinya akan menghasilkan 8,4 triliun per bulan. Dan 30% akan diberikan kepada pemegang saham. Dari nominal, dari total yang kita bagi-bagi, beliau menikmati sebanyak 2%. Kira-kira saya paling alergi dengan tepuk tangan yang sana sini. Kalau mau tepuk tangan tuh yang ikhlas sekalian. Kalau enggak mau ya udah enggak apa-apa. Tepuk tangan. Nah gitu, hampir saya turun. 2% mungkin Anda berpikir kecil. Tetapi jika 2% dikali dengan 252 miliar, kemarin kalkulasikan, potensi penghasilan yang akan didapatkan oleh penyandang PIN Silver senilai 5 miliar Bapak Ibu. Bukan kecil. SSI bukan perusahaan ecek-ecekan. SSI bukan perusahaan kecil. SSI bukan tempatnya money game. SSI adalah perusahaan yang real, yang dimana tadi dinobatkan dan diakui oleh perusahaan sebagai penyandang silver, dan bahkan beliau dinobatkan sebagai pemimpin, menjadi ganda terdepan. Dan saya pilih karena beliau layak. Luar biasanya, dalam 1 bulan, ada enggak di ruangan ini yang mau mencapai 2 bulan lagi? 2 bulan lagi? Yang 1 bulan lagi? Yang enggak mau mencapai sama sekali? Lebih ramai. Jadi itulah Bapak Ibu, di PT SSI kami menciptakan karir dengan 5 peringkat. Peringkat yang pertama ada silver, ada gold, ada platinum, dan ada ambassador dan royal ambassador. Di royal ambassador, jika Anda, di kalangan Anda ada yang mencapai di royal ambassador, Anda siap-siap menjadi orang kaya. Karena di situ Anda akan mendapatkan 37 miliar per bulan dibayar oleh PT SSI. Kemarin saya ditanya oleh teman dekat yang sudah lama tidak ketemu, Pak, bisa enggak main tembak-tembakan? Ya bisa, tapi jangan tembak saya. Saya mau mencapai Royal Ambassador, Pak. Ya bisa, tinggal dikalikan. Harga saham hari ini 2,5 juta, dikali 5.000, uangnya berapa?
Anda pasti perusahaan rekor. Tetapi untuk kualifikasi dari 5.000, Anda juga perlu memenuhi kualifikasi. Membeli saham 5% dari 5.000, baru Anda direkod. Setelah dihitung-hitung 5% dari 5.000, ternyata juga besar uangnya. Jadi keluarkan tembak, gagal tidak nembak, dimasukkan lagi tembaknya. Karena memang sistem di PT SSI tidak bisa ditembak-tembak. Sekali lagi, PT SSI bukan money game. PT SSI memiliki produk-produk yang real. Yang insya Allah juga produk yang pernah saya janjikan adalah produk apa? Ada yang tahu produk apa yang terakhir? CC Cell. Paham ya? CC Cell itu adalah sebuah aplikasi yang menawarkan semua pembayaran. Anda mau bayar pulsa, mau beli pulsa, bayar listrik, BPJS, angsuran dan sebagainya. Dan ini dikabarkan sudah selesai. Insya Allah nanti saya akan perkenalkan di sisi berikutnya. Dan ini orang yang hadir, yang berada di ruangan ini, Anda akan mendapatkan bagi-bagi pulsa. Siapa yang mau? Dan yang masih bertahan nanti di sesi berikutnya, Anda akan mendapatkan hadiah mobil. Dan Anda yang bertahan juga, Anda akan mendapatkan hadiah CCB. Kira-kira luar biasa? Luar biasa. Siap ya slide-nya? Kembali lagi kepada sisi cash. Kira-kira siapa yang di sini punya 1000 sisi blockchain dan Anda berpeluang mendapatkan mobil expander? Siapa? Punya 1000 CCP, Anda berpeluang mendapatkan mobil expander. Siapa yang mau? Loh, ini sugi-sugi semua ya. Nggak mau mobil ya. Ini dari Aceh pun mau loh. Siapa yang punya 2000 CCP yang mau mendapatkan mobilio? Angkat tangan. Loh, ini orang ini hadir untuk apa ya? Saya tawarkan mobil kok nggak mau. Siapa yang punya 1000 CCP yang bisa mendapatkan 5 handphone? Siapa yang punya 1000 CCP yang bisa dapatkan 3 TV? Semua mau. Kalau Anda mau, next. Next, nggak bisa next ya? Itu dia, tepuk tangan. Ini adalah challenge yang perlu Anda dapatkan dan perusahaan akan keluarkan kepada Anda. Di sini ada mobil expander, mobilio, sepeda dan TV dan Goldcast serta handphone. Bagi mereka yang memiliki 1000 CCB saja di sini, Anda akan diberikan 1 kupon yang diundi kepada mobil expander. Luar biasa enggak? Dan 1 mobilio tahun 2020, luar biasa. Dan 5 sepeda motor Genio, luar biasa. 1 Samsung Note 10 Plus. Dan ada 5 Oppo, 2 TV LED 24 inci dan Goldcast 2 pintu. Dan ini bisa Anda dapatkan dan bisa Anda menangkan. Namun catatannya di sini, ini berlaku di periode pertama CCB. Sudah tahu supply-nya ya? Nanti bisa Anda tanyakan kepada apply-nya. Oke, yang berikutnya. Boleh bantu saya untuk membaca sama-sama? 1, 2, 3. Bersama SSI kita wujudkan impian saya. Jadi coba dibaca ulang. Bersama SSI wujudkan impian saya. Kembalikan. Berarti sampean mendoakan saya. Bisa mulai?
Mulai sekarang. Itu baru benar. Oke? Bapak Ibu yang hadir semuanya, terima kasih Anda masih mendengarkan saya. Dan semoga melalui PT SSI Anda bisa sukses berjemaah dan Anda bisa membantu teman-teman, rekan saudara Anda sukses sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan yang meriah kepada Mr. Subedi, Direktur Utama dari PT Sentral Solar Indonesia. Baik Bapak Ibu dan sekalian, bisa difahami tadi? Bisa difahami? Paham betul ataupun hanya paham saja? Paham saja atau paham sekali? Ataupun tidak paham sama sekali? Biasanya kalau orang dijawab itu tidak paham sama sekali, kadang tapi ya luar biasa sekali ya. Satu produk terobosan dari PT Sentral Solar Indonesia yaitu CCB ataupun CCC Cash Blockchain. Bapak Ibu dan sekalian, acara demi acara sudah kita lalui ya. Kembali lagi, sekali lagi tepukan yang meriah kepada peraih silver Bapak Mentor Bapak Muhammad Faidi. Dan selanjutnya tepukan yang meriah kepada Tuan CEO ya, Mr. Subedi dari PT Sentral Indonesia. Dan selanjutnya acara demi acara sudah kita lewati. Untuk itu kita akan sesi berikutnya. Sebelum kita menginjak acara yang berikutnya, kita ada tea break ya. Namun sebelum itu kami persilakan kepada jemputan BBIP untuk kembali ke tempat peristirahatan yang sudah kami sediakan. Kami persilakan untuk BBIP kembali ke tempat peristirahatan yang kami sudah sediakan. Untuk BBIP kami persilakan. Tepukan yang meriah untuk BBIP kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk sesi ini kita sudahi acara sampai di sini. Saya sebagai Master of Ceremony Anda meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Namun pastikan Anda tidak pulang dulu sebelum acara ini habis. Soalnya selepas tea break kita ada acara yang kedua, yaitu pemahaman tentang marketing plan, apa itu CCB dan apa itu CCMAT, apa itu CCC Cash Blockchain, dan apa sih dan semuanya produk itu kami akan kupas di sesi berikutnya. Jadi untuk selanjutnya sebelum saya akhiri, saya bersarankan kepada tamu jemputan untuk menikmati hidangan di belakang, ada tea break ya. Jadi selepas acara ini mungkin dalam waktu 30 menit kita ada tea break dulu, kita minum dulu, kita ngopi dulu. Setuju? Jadi mungkin sampai di sini perkongsian kami dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.